Anda kembali bersama kami di segmen Sehat di Tengah Pandemi, dan setiap hari Senin kita selalu membahas seputar tanya jawab vaksinasi COVID-19. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv satu hari sebelum tayang, atau bisa menghubungi kami langsung melalui telepon interaktif saat ini di nomor telepon 021 5366 0500. Kali ini sudah ada Profesor Hindra Irawan Satari atau Prof. Hingki, Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI. Selamat pagi, Prof. Hingki. Pagi Timothy, Sehat ya, Prof? alhamdulillah semuanya sehat ya. Syukurlah kalau begitu. Sama-sama di sini juga, Prof. Prof, saya langsung saja ke pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa kami. Yang pertama ini dari Instagram dikirimkan dari @joli.28. Nama saya Opi, hari Selasa kemarin saya vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Malam harinya saya merasakan ketiak sebelah kiri saya sakit dan tangan seperti kesemutan. Lalu pada pagi harinya saya merasakan ada benjolan kecil di ketiak yang sakit. Saya baca beberapa artikel, hal ini kadang terjadi pada orang yang divaksin Pfizer atau Moderna, sedangkan saya menggunakan vaksin Sinovac. Apakah gejala yang saya alami ini juga masih akibat vaksinasi tersebut atau karena hal lainnya? Silakan, Prof. Hingki. Terima kasih Bu Opi, terima kasih juga telah melakukan vaksinasi kedua ya, jadi lengkaplah satu seri vaksinasi COVID, mudah-mudahan Ibu terlindungi dan itu memang yang gejala ditampakkan bisa terkait dengan vaksinasi. Meskipun vaksinnya Ibu memakai Sinovac. Karena kan sebetulnya kejadian ikutan pasca imunisasi pada vaksin itu secara umum adalah reaksi radang, adanya benda asing yang masuk, tubuh mengadakan reaksi, yaitu reaksi radang tadi, nah berupa biasanya di antaranya juga ada benjolan di ketiak, dan kemudian rasa kesemutan di tempat suntikan, itu sebetulnya secara umum merupakan gejala yang biasa terjadi pada semua platform vaksin, hanya proporsinya berbeda-beda. Jadi kalau dikatakan Pfizer sama Moderna, memang proporsinya mereka lebih besar dibandingkan dengan Sinovac. Tapi Sinovac bisa terjadi. Sebetulnya itu yang terjadi adalah memang di ketiak kita ada kelenjar getah bening, ya kecil-kecil sebetulnya ya, hampir tidak teraba. Tapi kalau kita rasakan dengan seksama ya, dengan teliti, dengan konsentrasi, itu sebetulnya bisa teraba dalam keadaan normal. Apa yang terjadi waktu kita divaksin? Waktu kita yang divaksin, si kelenjar getah bening tersensitisasi, dia bekerja, dia juga mencegah supaya tidak menyebar kemana-mana, jadi terkendali. Nah itulah yang dirasakan, ya dirasakan dan kemudian biasanya kemudian menghilang, ya kurang dari 1 minggu. Kalau mengganggu, pegal atau nyeri, boleh minum obat pengurang rasa nyeri ya. Kemudian gimana yang gatal? Gatal juga merupakan reaksi, ya boleh dikatakan itulah reaksi hipersensitivitas ya. Jadi gatal, histamin keluar, terasa kadang mungkin tidak nyaman ya. Itu bisa dikasih obat anti gatal ya, berobat ke dokter aja atau ke Fasiankes atau kembali ke di tempat vaksinasi kalau ada dokternya untuk minta obat atau minta diresepkan. Namun itu bisa terjadi Bu Opi pada vaksin Sinovac dibandingin sama Pfizer sama Moderna, sebetulnya proporsinya lebih rendah. Betulan aja Ibu barangkali sangat sensitif ya, karena kemarin kan vaksinasi pertama nggak terasa ya, kemudian sekarang jadi lebih peka ya, namun itu bereaksi wajar, Normal. bersifat sebetulnya ringan ya, katakan kalau sampai mengganggu ya katakan sedang, nanti akan menghilang dengan sendirinya. Jadi mudah-mudahan lekas pulih. Oke, itu terjadi hanya khusus pada vaksin COVID kah atau memang dalam pemberian vaksin lain hal yang sama bisa terjadi juga tuh, Prof? Terjadi pada semua vaksin ya, rata-rata kan yang tadi saya sebutkan pada episode sebelumnya, setiap vaksin disuntikan merupakan benda asing, tubuh mengadakan reaksi bisa 3 terjadinya. 1 reaksi ringan, reaksi lokal di tempat suntikan. Kedua reaksi umum, demam, sakit kepala, lemas, mual, muntah. Yang ketiga reaksi berat. Nah, reaksi berat sangat jarang. Jadi itu semua platform vaksin, baik vaksin COVID maupun vaksin non-COVID bisa terjadi, namun proporsinya berbeda-beda antara tiap platform gitu.
Oke, jadi ini termasuk yang reaksi lokal sebenarnya yang Reaksi lokal dan ringan. Ya, lokal dan ringan. Bagi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dilihat saja seharusnya hilang dalam 1 minggu tadi. ya dari Prof. mudah-mudahan Hengki. ya. Oke, baik. Biasanya. Saya ke penanya berikutnya, Prof. Ini dari @saltison. Istri saya vaksin dosis pertama bulan kemarin. Ini jenis vaksinnya Sinovac dan pas mau vaksin dosis kedua bulan ini, istri saya positif hamil. Nah, apakah harus tetap dilanjutkan vaksin dosis kedua? Apa hanya sampai dosis 1 saja? Nah, jika vaksin dosis 1 saja, apakah akan ada pengaruhnya nih? Silakan, Prof. Jadi terima kasih juga karena akan melakukan kewajiban sebagai masyarakat ya, bagian dari masyarakat supaya kita kekebalannya bareng bersama-sama. Namun ternyata hamil, selamat juga lah. Ini tadi tidak disampaikan anak keberapa ya, akan lahir. Jadi pertanyaannya apakah karena hamil divaksin atau tidak? Ya. Jawabannya iya, ya karena ternyata memang vaksinasi COVID diberikan pada wanita hamil tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin. Oh, berapapun usia kehamilannya gitu ya, Prof? Tadinya saya selesai dulu yang ini ya. Oh ya, Ya, jadi dia disuntikan, udah ada penelitiannya. Nah, tadinya penelitiannya kayak begini nih, divaksin, taunya hamil. Jadi kalau dulu kan belum divaksin tuh ibu hamilnya, jadi diikuti perkembangannya. Ada yang sampai 2 kali diikuti, aman. Nah kemudian akhirnya ada penelitian, ibu hamil divaksin, aman juga gitu. Jadi keluarlah kebijakan kemarin kan, seluruh produsen dan juga di Indonesia bahwa ibu hamil dapat diberikan. Terus kita ingat bahwa ibu hamil kan ada trimester pertama, trimester kedua, sama trimester 3. Itu kan berbeda-beda penampilan gejala dari ibu-ibu hamil itu meskipun itu proses alamiah. Dan biasanya kan hamil muda tuh mual, muntah, lemes, pusing gitu ya, banyak rasa gitu kan. Nah jadi dianjurkan vaksinasi itu dimulai dari trimester kedua dan seterusnya. Oke. Tapi bukan berarti bahwa di trimester pertama itu berbahaya, bukan. Bukan kontraindikasi untuk diberikan pada trimester pertama, tidak. Namun karena khawatir kalau trimester pertama banyak keluhan kita vaksin terus keluhannya jadi keluar, nah yang dipersalahkan vaksin. Padahal mungkin juga gejala yang timbul itu merupakan dari gejala hamil muda. Karena itu rekomendasinya keluar trimester kedua dan trimester ketiga. Tapi sebetulnya nggak berbahaya. Jadi kalau memang misalnya saat ini sih memang dari surat edaran dari Kemenkes trimester kedua, ya udah kalau gitu kita tunggu aja sampai trimester kedua, kemudian disuntik, ya kan? Dan itu disuntik sebagai suntikan kedua, cukup tuh sementara, ya sampai bayinya lahir. Tapi kalau ternyata keburu disuntik nih sebelum trimester kedua, nggak apa-apa, aman, insya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan ibu terserah mau kalau menurut surat edaran jadi trimester kedua nanti divaksin untuk yang kedua, ya gitu. Oke, jadi kalau menunggu 12, katakan sekitar 12 minggu berarti ya. Ya nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa ya, ditunda selama itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh terus gimana coba kalau 1 kali aja, jadi misalnya kekebalannya tidak optimum gitu, ya kan? Kan baru pengenalan, kan divaksin. Itu yang pertama tuh baru pengenalan aja. Jadi si tubuh tuh diajarin ini loh kalau datang lagi cepat membuat selnya lebih banyak dan lebih cepat reaksinya. Jadi kalau misalnya dia ibu itu baru divaksin sekali terus ketemu sama virus COVID, nah ini masih saru gitu. Jadi nggak tell me gitu, reaksinya nggak segera, nggak instan. Tapi kalau vaksin 2 kali begitu datang, wah langsung bereaksi, langsung cepat gitu. Jadi keadaannya demikian. Tentunya yang terbaik itu vaksin. Efek perlindungan paling tinggi didapat kalau disuntik lengkap. Oke, baik. Terima kasih Prof. Hengki. Kita nanti akan mulai menerima telepon dan menjawab pertanyaan yang diajukan melalui telepon. Untuk itu kami mengundang Anda untuk menghubungi kami sekarang di 021 5366 0500. Nanti Prof. Hengki akan menjawab pertanyaan Anda usai jeda berikut ini. Kembali di segmen Sehat di Tengah Pandemi, ada penanya yang sudah menghubungi kami dan nanti akan dijawab oleh Prof. Hengki. Ada Pak Hari di Tangerang Selatan. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi Bung Timothy.
Pagi Pak Hari, silakan Pak Hari. Pak Profesor Rengki, selamat pagi. Pagi Pak Hari. Saya dari Bintaro, Jakarta Selatan. Oke. Singkat aja, dokter. Jadi saya mengalami, menurut saya KIPI, saya menerima Sinovac vaksin kedua. Itu gejalanya setelah 2 hari atau 3 hari berikutnya. Sepekan atau 2 pekan. Kemudian itu saya mengalami bangun tidur dengan gejala pendengaran berkurang telinga sebelah kanan. Telinga kiri juga, tetapi yang lebih parah di sebelah kanan, kemudian vertigo, disertai vertigo. Setelah saya konsultasi kepada dokter yang langganan saya, dikatakan tidak disimpulkan itu sebagai KIPI, tetapi mungkin gejala yang secara tidak langsung. Apakah itu bisa dikatakan begitu, sementara anggota keluarga yang lain mendapatkan Pfizer, Moderna, dan Astra, justru baik-baik saja, gitu loh. Usia saya sudah, baru 50 ya, 50 lebih sedikit. Kira-kira begitu. Semoga sehat semua, Bung Timothy dan Profesor Rengki. Baik, terima kasih Pak Hari. Tadi Terima kasih, selamat pagi. ada gejala yang dialami 1-2 pekan setelah vaksin kedua Sinovac. Tadi menariknya memang Pak Hari sudah ke dokter tadi diceritakan ya Prof. Hingki. Gejala tidak langsung ini mungkin boleh dijelaskan juga nih Prof. Hingki. Silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Hari. Jadi terima kasih juga telah melengkapi ya. Jadi suntikan kedua kan selesai untuk saat ini. Pakai Sinovac, kemudian menderita penurunan fungsi pendengaran 2 minggu setelah vaksin. Dan kemudian juga ini pada yang kedua, jadi waktu vaksin pertama aman-aman aja. Vaksin kedua ada gejala penurunan fungsi pendengaran dan juga vertigo. Bapak Hari yang terhormat, jadi baik penurunan fungsi pendengaran maupun vertigo itu penyebabnya macam-macam, banyak sekali. Ya, memang yang bisa menentukan tentunya dokter spesialis THT. Saya kira Bapak sudah tepat memilih dokter yang dicoba untuk mendapatkan pertolongan. Soal ada hubungannya dengan vaksin, kalau memang melihat ini vaksin kedua, ini terjadinya 2 minggu, ya kayaknya sih nggak terkait kalau melihat onsetnya ya, karena terlalu panjang. Tapi apapun yang menyebabkan penurunan fungsi pendengaran dan apapun penyebab vertigo harus dicari. Yang bisa nyari dokter THT. Dan sebagian besar nggak bisa ketemu Pak Hari itu penyebabnya, tapi bisa diobatin, ya, tapi bisa diobati. Dan sebagian besar sembuh. Jadi saya mohon Pak Hari ya kembali ke dokter THT, melakukan pengobatan secara teratur, disiplin, taat kepada nasihat dokter, minum obat yang diberikan oleh dokter, mudah-mudahan sembuh, pulih ya. Kadang ada yang cepat, ada yang perlu waktu, namun sebagian besar dapat kembali pulih ya. Nah, vertigo juga itu nggak tahu penyebabnya sebagian besar. Tiba-tiba aja datang, ini kebetulan pengemudi saya juga nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba vertigo aja. Jadi saya kepaksa. Tapi dia juga nggak divaksinasi. Jadi memang penurunan fungsi pendengaran dan vertigo dapat diobati. Sulit untuk dicari penyebabnya. Namun itu tidak jarang. Jadi ya kalau dokter THT kasus-kasus demikian memang mereka sudah biasa menanganinya. Jadi silakan teruskan berobat, mudah-mudahan cepat pulih. Lalu pertanyaannya, anggota keluarga saya yang Pfizer sama Moderna aman-aman aja. Ya memang sebetulnya Sinovac juga harusnya sih aman-aman aja ya. Jadi bukan berarti maksud saya juga, betul, saya juga nggak bisa bilang kalau nggak Pfizer nggak bakal timbul vertigo misalnya. Enggak, karena mungkin aja vertigonya memang bukan sama Pfizer, tapi faktor lain. Sama Moderna nggak bisa, itu penurunan fungsi penurunan. Ya belum tentu juga, karena dia bisa juga, tapi bukan gara-gara Moderna. Jadi memang tidak mudah, tapi saya yakin kalau Bapak menurut nasihat dan mendapat pengobatan yang adekuat, saya yakin Bapak akan mudah dapat pulih kembali ya. Terima kasih Pak Hari. Tapi memang sering ada hubungan antara vertigo dengan berkurangnya tadi indera pendengaran tadi, Prof? Ada yang hanya pengurangan fungsi pendengaran, ada yang cuma vertigo aja. Jadi memang Pak Hari mesti disiplin lah ya, berobat ke dokter menurut anjuran dokter ya, teratur, minum obat. Mudah-mudahan bisa pulih dan kembali seperti dia kala.
Oke, baik. Itu pesannya untuk Pak Hari. Semoga bisa sehat lagi, Pak Hari di Bintaro tadi. Eh, Tampaknya memang tidak ada terkait dengan vaksinasi, apalagi mengenai platform vaksinasinya, tapi justru ini membuka sesuatu yang menjadi hal yang harus diperiksa nih oleh Pak Hari tadi. Saran dari Prof. Hingki terkait dengan kondisi kesehatan Pak Hari. Semoga sehat Pak Hari setelah nanti diperiksa. Baik, Prof. Hingki, kita satu penanya saja yang bisa kita hadirkan pada hari ini. Tentu saja pekan depan, hari Senin, kita akan hadirkan lagi kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar vaksinasi COVID-19. Dan kita juga mendukung ya Prof, untuk terus bagi mereka yang belum divaksin, untuk mendapatkan vaksin. Dan sampai saat ini angkanya sih cukup menggembirakan ya Prof ya. Ya, mudah-mudahan naik terus. Mudah-mudahan naik terus agar kita semua bisa mendapatkannya dan bisa membantu kita dalam mengatasi kondisi pandemi ini. Prof. Hingki, sehat terus. Terima kasih banyak sudah ikut serta dalam kesempatan kali ini. Pamit. Baik, salam sehat Prof. Hingki. Dan hari besok kita akan hadirkan juga Sehat di Tengah Pandemi atau hari Selasa. Kami akan hadirkan dokter spesialis penyakit dalam. Jadi kalau Anda ingin bertanya kepada dokter spesialis penyakit dalam tersebut, Anda bisa kirimkan mulai dari saat ini ke Instagram kami di @sapaindonesia_kompastv, atau kita nanti akan menerima telepon. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang sama pada acara besok pagi. Kami akan kembali dengan informasi lainnya, khususnya dari dunia bisnis dan ekonomi.